Media sosial merupakan medium yang bebas, milik siapa saja. Kita tak bisa sembarangan memarahi orang jika postingannya menyebabkan kita sakit hati. Dalam video ini, kamu bakal dapat tips agar tetap asik bermain media sosial tanpa insecure dan overthinking. Apa yang biasa kamu bagikan lewat media sosial? Pertanyaan yang begitu sederhana, namun cukup bisa membuat introspeksi diri masing-masing. Tak usah jauh dari kata berguna bagi orang lain, cukup menggunakannya secara positif saja dulu. Mengingat arus informasi zaman kini yang tak mengenal batas, tampaknya kita harus bijak dalam menyikapi semua unggahan yang ada di medium ini. Selain tak bisa mengontrol siapa dan apa saja yang mereka unggah, kita selaku pengguna pun tak bisa menggeneralisasi antara dunia nyata dengan apa yang diunggah. Betapa ragamnya unggahan yang terbentang di laman beranda. Ada yang update tentang pencapaian pendidikan, mulai mendapat pekerjaan baru yang bagus, bisa ngopi di kedai yang estetik bersama teman, atau membagikan kehidupan yang begitu mewah. Bagaimana perasaanmu saat menemui bermacam unggahan tersebut? 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, waktu yang sangat intens bagi kita untuk membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain lewat dunia maya. Kok bisa orang lain beli gadget mahal? Aku juga pengen ngopi di sana biar hits kayak orang-orang. Orang lain mudah banget mulai investasi. Aku cari uang pun masih susah. Gimana nabungnya? Atau anaknya Bu A sudah punya mobil sendiri. Anakku kapan bisa begini? Tidak mutlak seperti kalimat yang tadi, namun sebagian orang rasanya pernah melalui jenis perasaan tersebut. Bicara soal persepsi, sebetulnya hal itu bisa dilihat dari kacamata positif atau negatif. Positifnya, jika perasaan tersebut bisa membuatmu lebih semangat, bekerja keras, dan memberikan motivasi, tentu sah-sah saja. Namun sebaliknya, jika hal tersebut malah bikin kamu jadi iri hati, insecure, dan overthinking, bagaimana jadinya? Kategori sehat itu bisa dikatakan saat seseorang berpikir jernih, lalu akhirnya mencari jalan yang halal untuk mencapai keinginannya. Misalnya mencari pekerjaan, atau belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan barang baru, modal investasi, beasiswa pendidikan, bahkan sekadar diskusi di luar bersama teman sepermainan. Maka selain mendapat manfaat dengan segala proses yang dilalui, bonusnya kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Begitulah besarnya pengaruh media sosial yang dapat mendistraksi pikiran dan perasaan seseorang, baik itu persepsi yang positif maupun negatif. Kehidupan sosial bisa menjadi sakit karena takut kalah, seolah media sosial standar kehidupannya. Dalam buku On Shortness of Life tertuang, manusia yang melewati batas akan terus-menerus dikejar kemiskinan, tak peduli seberapa kayanya dia. Lantas, jika hidup hanya untuk mengikuti opini orang lain, akankah kita merasa kaya? Namun, hidup tak ada yang benar-benar sempurna. Mereka yang telah mengunggah tentang pekerjaan baru tidak akan memperlihatkan saat kena marah oleh atasan. Begitu pula dengan aspek kehidupan lainnya. Tak akan ada yang senang jika kesedihan diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu, jika media sosial terlihat sangat menggoda, memperlihatkan kesempurnaan kehidupan seseorang, sangatlah wajar. Kalau begitu, bagaimana cara menyikapi hingar-bingar dunia media sosial yang gemerlap agar terhindar dari rasa insecure dan overthinking? Mari mengingat kembali, kita tak bisa mengontrol apa yang orang lain unggah atau pamerkan. Maka seharusnya bukan menyalahkan orang lain saat diri ini merasa sesak karena insecure dan overthinking. Kuncinya hanya satu yang bisa kita kendalikan, pikiran atau persepsi diri sendiri. Media sosial juga merupakan medium bebas. Kita tak bisa sembarangan memarahi orang. Cara memfilternya begini. Yang membuat unggahan tersebut menjadi positif atau negatif adalah hasil pikiran diri sendiri. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jika kita memahami ayat ini dengan baik,
maka boleh jadi kita akan bisa menyikapi segala sesuatu dengan tidak berlebihan. Pertanyaan lain, mungkinkah diri ini kurang bersyukur? Saat orang lain mencapai sesuatu yang tinggi, namun kamu terlihat kecil. Jika dijadikan motivasi, itu tak apa. Kalau bikin insecure dan overthinking, yang menggiring pada hal negatif, sadarkah bahwa diri telah memandang ragu qadarnya Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu, saya akan bagikan 5 tips positif agar tidak terjebak dalam ragam rasa negatif saat bermain media sosial. Yang pertama, mengikuti konten positif dan bermanfaat. Follow akun di media sosial yang punya nilai positif dan bermanfaat bagi kehidupanmu bisa menjadi langkah awal menyelam di medium ini. Kalau kamu mempunyai kesulitan dalam mengontrol pikiran dan hati, konten positif ini senantiasa memberi vibes yang baik. Lebih bagus jika akun tersebut bisa membuatmu lebih bersyukur akan nikmat Allah yang telah kamu miliki. Dalam berteman saja, Islam menganjurkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik dan saleh. Apalagi media sosial yang sifatnya bebas ini. Kamu harus lebih pintar lagi dalam memfilternya. Tips yang kedua, self-acceptance. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia beragam karakter, suku bangsa, dan bahasa. Kekurangan dan kelebihan pun tak luput dari mereka. Namun, manusia adalah sebaik-baiknya makhluk sempurna. Maka berbahagialah kamu dan jangan beriri hati. Seperti firman Allah yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Jika kamu sudah paham akan hal tersebut, self-acceptance bisa kamu terapkan. Definisinya, hal itu merupakan sikap positif yang ditanamkan individu sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Hal ini juga sama dengan bersyukurnya kita terhadap Allah. Self-acceptance ini harus disertai dengan kecerdasan emosi yang tinggi. Maka kita harus kenalan sama diri sendiri dulu. Sudah tahu belum apa hobi dan minatmu? Sudahkah memahami kelebihan dan kekuranganmu? Saat tahu jawabannya, kamu akan bisa lebih percaya diri. Tips yang ketiga, stop membandingkan diri. Menurut Paul Watzlawick, dalam buku The Art of Not Making Yourself Miserable, ia menyebutkan bahwa membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan mengintip kehidupan orang lain adalah cara termudah untuk menyangsarakan diri sendiri. Sikap ini sangat melelahkan fisik dan mental, sebab adanya rasa tak nyaman dengan pencapaian orang lain. Standar setiap orang tentu berbeda. Bukan berarti jika tak mencapai standar itu, kita adalah manusia yang gagal. Namun, harga diri manusia tak bisa dibandingkan dengan deretan angka rupiah di dalam rekening tabungan. Tidak juga ditentukan oleh IPK, TOEFL, jumlah kendaraan, atau harga gadget. Apalagi seberapa sering kamu hura-hura di luar sana, lalu dipamerkan di media sosial. Kim Soo-hyun dalam bukunya, Hidup Apa Adanya, mengatakan bahwa IQ tidak bisa mengukur sifat bijak seseorang. Kuantitas teman yang dimiliki tidak menentukan seberapa gaul atau seberapa intim perasaan yang terhubung. Besaran luas rumah yang terbentang tak jadi ukuran kebahagiaan keluarga pemiliknya. Dalam Islam, sikap hasad atau iri hanya diperbolehkan terhadap 2 jenis orang, yaitu orang yang memiliki kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu dia membacanya malam dan siang hari. Juga hanya boleh iri kepada orang yang kaya, yang dermawan dalam menginfakkan hartanya. Jadi, stop membandingkan diri. 4. Berlatih mindfulness. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah keadaan pikiran yang berfokus pada pengenalan tentang apa yang dirasakan saat ini tanpa melalui penilaian. Setelah menggiring perhatian pada kejadian sekarang, maka dilanjut mengenali segala pikiran, emosi, dan perasaan fisik untuk menerima. Dengan kata lain, fokus in the present. Tidak didistraksi lagi rasa insecure dengan segala penyesalannya di masa lalu, dan tak ada overthinking yang khawatir pada ketidakpastian di masa depan. Sebenarnya banyak proses otak manusia yang tidak diperhatikan dan dipikirkan secara sadar. Maka mindfulness dapat membawa diri pada pengalaman indrawi, seperti mendengarkan suara-suara atau mengatur pernapasan. Ketenangan dibutuhkan bagi tubuh, sementara manusia menciptakannya. Tips yang terakhir, menjadi sederhana dan bijak. Semakin tinggi ilmu, maka semakin sederhana gaya hidupnya. Itulah tweet yang menyentuh versiku yang aku temukan beberapa bulan lalu. Adapun Ali bin Thabit rahimahullah berkata,
Kelemahan akal itu bangga diri dan emosi, dan penyakit harta itu pemborosan dan perampokan. Berdasarkan sabda di atas, dalam Islam telah ditekankan bahwa berbangga diri dan emosi bukanlah sesuatu yang baik. Seseorang seling keliru dengan pemahamannya sendiri, bahwa kelebihan yang ia miliki adalah sesuatu yang pantas dipamerkan dan membuktikan bahwa dirinya layak melakukan apapun yang ia mau. Padahal sikap itu hanya ada bagi orang yang lemah dan tak berilmu. Juga seseorang yang menghamburkan harta selain berinfak adalah serugi-ruginya manusia. Mengetahui ini, tak ada lagi alasan untuk menyombongkan diri, bukan? Tak lupa juga bersikap bijak, yakni memilih untuk memiliki persepsi positif, baik menyikapi unggahan orang lain maupun menggunakan akun sendiri. Berteman dan berbagi sewajarnya saja. Tak perlu mempertontonkan segala aktivitas seolah media sosial adalah panggungnya. Tak usah juga berkomentar secara berlebihan pada unggahan orang lain. Kelima poin ini bisa dijadikan alternatif untuk menciptakan pikiran dan perasaan yang sehat. Keluar dari lingkaran insecure dan overthinking adalah bentuk rasa sayang terhadap diri sendiri, sekaligus lebih mudah bersyukur dan berhusnudzon dengan Allah. Mulailah mengurangi respon terhadap apapun yang berada di luar ranah kendali. Sebab, konsep bahagia berada di dalam persepsi sendiri, bukan digantungkan pada sesuatu di luar diri. Jadi, sudah siap membangun pribadi yang positif dan menjadi sederhana?